Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3491. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. 5 menit kemudian, inspektur itu tiba-tiba duduk tegak. Kotoran menyembur keluar dari mulutnya segera setelah itu. Wajahnya agak pucat. Tapi dia bisa duduk. Dia kembali. Dia benar-benar kembali. Semua inspektur lainnya mengelilinginya untuk melihat lebih dekat. Setelah memastikan bahwa inspektur itu benar-benar baik-baik saja, mereka semua sangat berterima kasih kepada Harvey. Saat itu juga, wajah Bowen menjadi gelap. Dia memelototi putrinya dan bergumam pelan pada dirinya sendiri. Jangan bangun. Jangan bangun. Namun, hal-hal tidak sering berubah seperti yang diinginkan orang. Beberapa saat setelah inspektur bangun, Larissa tiba-tiba berteriak ketakutan. Saya tertembak. Saya tertembak. Bowen membeku dalam sekejap. Kamu kembali. Serunya secara naluriah. Ayah. Larissa benar-benar kembali normal. Setelah mengenali wajah Bowen, dia langsung melompat ke pelukannya. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Aku sangat takut. Air mata mengalir di wajahnya. Bowen memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya. Tetapi dia tetap melakukan yang terbaik untuk menghibur putrinya. Tidak apa-apa. Aku di sini. Aku di sini. Kerumunan membeku. Mereka terlambat menyadari bahwa gadis itu benar-benar putri Bowen. Pada saat yang sama, mereka menatap Harvey dengan mata kaget. Orang itu benar-benar gila. Dia benar-benar menyelamatkan gadis itu. Semua orang membeku kaku. Tidak ada yang menyangka Harvey memiliki pengetahuan seni bela diri yang begitu luas dan memiliki kekuatan seperti itu. Dia bahkan tahu metode aneh untuk menyelamatkan orang. Ini gila. Bagaimana ini mungkin? Benar. Kirim saja keduanya ke rumah sakit selama beberapa hari. Harvey dengan tenang menyeka jarinya dengan tisu. Jangan lupakan kesepakatan kita. Pemimpin cabang Lee. Saya akan mengirim beberapa orang untuk mengambil budokan saya besok. Mata Bowen berkedut. Seluruh tubuhnya menggigil kesakitan. Sebelumnya, dia akan membiarkan Harvey merawat putrinya jika dia tahu. Dia tidak perlu membuang kekayaan dan posisinya sebagai pemimpin cabang. Dia juga akan mendapat teman baru. Namun, tidak hanya dia kehilangan semua itu, tapi reputasinya juga benar-benar ternoda. Dia telah berubah menjadi lelucon terbesar di seluruh kota. Bowen dipenuhi amarah yang tak terkendali saat dia melihat punggung Harvey. Harvey mengabaikannya dan pergi setelah berbicara dengan Ansel. Dia tahu bahwa Bowen belum siap untuk menyerah. Tetapi Bowen tidak akan berani mengingkari janjinya dengan Ansel di sini. Tepat ketika dia hendak bertemu dengan Mandy dan memastikan apakah Jeff mengembalikan uangnya, teleponnya bergetar. Harvey mengangkat telepon. Bingung, suara Cynthia bisa terdengar dari sisi lain. Ini buruk. Kakak ipar. Seseorang bernama Ai Kamino sedang mencoba membuat masalah. Dia bilang dia dari Capital Gang atau semacamnya. Dia menginginkanmu di sini sekarang juga. Jika tidak, dia akan mencekik setiap orang yang melindungiku. Setelah itu, dia ingin memanfaatkanku. Bab 3492. Saat Cynthia sedang berbicara dengan Harvey di telepon, Ai dan orang-orangnya duduk di aula utama tanpa hambatan. Ai percaya bahwa Harvey tidak akan berani melakukan apapun padanya. Tetapi dia segera bergegas ke rumah sakit setelah mengetahui bahwa Lee dipaksa berlutut di sana. Ai tahu ini mungkin langkah pertama dari rencana Harvey. Ai mungkin akan menjadi sasaran pada langkah kedua. Apakah itu untuk membela Mrs. Lee atau menyerang lebih dulu? Ai muncul untuk memamerkan kekuatannya. Lebih penting lagi,
Dia pergi menemui dukungannya sebelum datang ke sini. Setelah mendapatkan persetujuan dukungannya, Ai yakin akan sangat mudah baginya untuk menghancurkan Harvey. Selain Capital Gang, Senior Miller, orang yang ditampar oleh Harvey, juga datang bersama Ai. Senior Miller tidak bisa melupakan rasa sakit yang harus dia tanggung saat itu. Ai tidak hanya mengusir pasien dan staf medis dari rumah sakit, tetapi dia juga membuat ancaman. Mengklaim dia akan melakukan apapun yang dia inginkan pada Cynthia jika Harvey tidak muncul. Seluruh rumah sakit berada dalam kekacauan total, dan semua staf medis keluar dari rumah sakit. Satpam yang berani mendekat langsung ditendang ke samping oleh Capital Gang. Mereka tahu persis bagaimana memanfaatkan orang-orang di sini. Setelah menutup telepon, Cynthia tidak punya pilihan selain keluar setelah melihat semua kekacauan di luar. Dia membuat teh untuk Ai dan yang lainnya dengan perangkat teh portabel favoritnya yang dia dapatkan saat dia menjadi bagian dari kru film. Camino. Senior Miller, kakak iparku sudah memberitahumu. Setelah Lee dan yang lainnya berlutut, dia akan mengakhiri seluruh kejadian. Namun kamu di sini menyebabkan masalah di rumah sakit. Ini sama sekali tidak pantas, kan? Saya sarankan Anda membayar sebagian biaya medis dan meminta maaf kepada orang-orang di sini. Jika kamu melakukannya, iparku tidak akan begitu marah ketika dia tiba di sini. Kita semua akan pergi dengan cara kita yang menyenangkan. Staf medis yang masih ada tidak bisa tidak terkesan dengan keberanian dan tanggung jawab Cynthia. Mereka jelas datang untuknya. Tapi dia masih muncul sendiri. Bukankah dia takut mereka memanfaatkannya? Tamparan. Senior Miller menamparkan set teh Cynthia ke tanah. Wajahnya garang. Berhentilah mencoba mengalihkan perhatian kami. Cynthia Zimmer. Apa menurutmu Tuan Camino akan minum teh murahan seperti ini? Camino hanya minum teh jubah merah, yang harganya $76.000 per pon, dan teh hijau, yang harganya $115.000 per ons. Jangan pikir kami akan meremehkanmu hanya karena kamu menuangkan teh murah untuk kami. Camino dan aku tidak punya banyak kesabaran sekarang. Jika Harvey tidak muncul dalam 10 menit, jangan salahkan kami atas apa yang terjadi selanjutnya. Senior Miller menarik ibu jarinya ke lehernya. Nyonya Lee benar-benar tidak dihargai pada hari ulang tahunnya, dan dipaksa untuk berlutut di rumah sakit. Tak seorang pun di sini tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, para elit yang memiliki hubungan mendalam dengan Capital Gang memutuskan untuk memutuskan hubungan mereka setelah insiden tersebut. Bisnis Ai merosot selama beberapa hari terakhir karenanya. Bahkan penghasilan Senior Miller dari Film City semakin memburuk. Senior Miller tidak bisa menahan amarahnya. Karenanya, dia ada di sini untuk merebut kembali reputasinya menggunakan otoritas Ai agar dia dapat memulihkan bisnisnya. Bab 3493. Melihat ekspresi arogan Senior Miller di wajahnya, wanita cantik yang mengelilingi Ai menutup mulut mereka dengan licik dan menyeringai. Tuhan tahu apa yang Start lakukan untuk mempermalukan Lee. Tapi ini berarti reputasi Ai dipertaruhkan. Sebagai pemimpin gang ibu kota, dia tidak akan membiarkan siapapun untuk tidak menghormatinya. Bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Dia selalu mendapatkan kembali harga dirinya dimanapun dia kehilangannya. Sederhananya, para wanita yakin bahwa Harvey adalah orang mati. Ai memegang cerutunya sambil bersandar di sofa dengan kaki disilangkan. Dia tidak menghentikan Senior Miller untuk bertindak tinggi dan perkasa. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia lakukan, mengingat identitasnya. Konon, antek seperti Senior Miller yang memamerkan kekuatannya cukup efektif untuk tujuannya. Cynthia dengan cepat mundur, seolah-olah dia takut setengah mati. Saya minta maaf. Ini salahku karena tidak membawakanmu teh mahal.
Bagaimana kabarmu? Orang-orang begitu kasar. Wanita muda ini penuh dengan bekas luka dan memar. Namun kamu harus merusak perangkat tehnya. Tidak bisakah kamu setidaknya menjadi sedikit lebih masuk akal? Ya, kamu berpakaian seperti pria terhormat. Tapi kamu bertingkah seperti sekelompok bajingan. Bukankah orang tuamu mengajarimu bagaimana berperilaku? Staf medis dan pasien yang masih ada dipenuhi dengan kebencian. Mereka segera mulai menghina Senior Miller, yang bersikap sangat arogan. Diam. Senior Miller menatap dingin ke sekelilingnya. Kamu tidak punya hak untuk ikut campur. Jika kamu terus mengoceh, aku akan merobek mulutmu. Senior Miller menjentikkan jarinya. Beberapa pejuang berjas melangkah maju sambil mematahkan leher mereka. Menatap tajam ke arah staf medis dan pasien. Mata semua orang berkedut melihat pemandangan itu. Mereka yang ingin berbicara tentang ketidakadilan tidak punya pilihan selain diam. Untuk mencegah keributan, Ai melambaikan tangannya ke Senior Miller agar yang terakhir tidak menakuti orang-orang di sekitarnya. Dia kemudian melirik Cynthia dengan tenang. Sudah hampir waktunya. Dia memulai dengan tenang. Jika saudara iparmu tidak muncul, aku akan melumpuhkan setiap orang yang melindungimu di sini. Aku akan membuatmu bekerja untuk istana kasinoku setelah itu. Bam. Untuk mengikuti sikap dominan Ai, Senior Miller menendang teh yang disisihkan dan melontarkan tatapan mengintimidasi ke Cynthia. Apakah kamu mengerti dia atau tidak? Jika kamu tidak, kalau begitu jangan salahkan kami karena mengubahmu menjadi nyonya rumah. Jangan khawatir tentang memiliki bisnis yang buruk. Saya akan menjadi pelanggan pertama Anda. Senior Miller menjilat bibirnya sebelum terkekeh dengan cara yang menjijikkan. Secara alami, dia berencana untuk mendapatkan kembali harga dirinya atas penghinaan yang dia alami di Film City. Bab 3494. Berderak. Pintu keluar darurat didorong terbuka. Harvey muncul. Dia dengan cepat berjalan setelah melihat Cynthia di kejauhan. Jadi kamu benar-benar muncul, Harvey. Senior Miller maju selangkah sambil menyentuh wajahnya yang sakit. Dia menaksir Harvey sebelum melontarkan senyum pahit pada Harvey. Kupikir kamu akan bersembunyi selamanya. Dasar bajingan. Saya yakin Anda tidak akan pernah muncul lagi. Sekarang kamu di sini. Izinkan aku memberitahumu sesuatu. Kamu akan membayar kami 10 kali lipat untuk apa yang terjadi di Film City dan pesta ulang tahun Mrs. Lee. Jika tidak, aku akan membunuhmu untuk selamanya. Secara alami, Senior Miller tahu bahwa Ai meminta dukungan sebelum muncul di sini. Itulah mengapa Senior Miller sangat percaya diri. Dia tidak pernah sombong ini sebelum seumur hidupnya. Para wanita cantik menyilangkan tangan saat mereka mempelajari Harvey. Mereka mengira Harvey adalah orang kaya atau petarung berpengalaman karena dia berani menamparkan wajah Senior Miller. Sama sekali tidak menghormati Nyonya Lee. Dan tidak berani menunjukkan rasa hormatnya kepada Ai. Namun, mereka tidak berpikir bahwa dia hanyalah manusia biasa. Selain sedikit tampan, Harvey sama sekali tidak terlihat kaya. Mereka bahkan tidak akan menatap ke arahnya jika mereka bertemu satu sama lain di jalan. Setelah melirik sebentar, wanita cantik itu kehilangan minat hampir seketika. Tatapan mereka dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan ketika mereka melihat Harvey. Dan untuk menebus kesalahanmu, Cynthia harus mentraktirku malam ini. Jika dia melakukan pekerjaannya dengan baik, mungkin aku akan melepaskanmu sedikit. Senior Miller memiliki ekspresi dominan di wajahnya. Jika tidak, kalian berdua akan mati. Harvey tidak dapat diganggu dengan Senior Miller. Tetapi dia segera berhenti setelah mendengar kata-kata itu. Dia menyipitkan matanya mengancam Senior Miller. Aku memberimu kesempatan. Namun, kamu memilih untuk melawanku lagi. Apakah pelajaran sebelumnya tidak cukup untukmu? Apakah kamu ingin aku memukulmu lagi? Apakah kamu memiliki keinginan untuk mati?
Senior Miller mengejek setelah mendengar kata-kata Harvey. Kalahkan aku. Ayo, coba saya. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Hari ini berbeda. Bahkan jika Anda menyentuh saya, Anda tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Orang-orang sepertimu. Tamparan. Harvey tidak membuang waktu mengayunkan punggung telapak tangannya tepat di wajah Senior Miller. Dia tidak bisa diganggu untuk mendengarkan semua ocehan itu lagi. Senior Miller dikirim terbang dalam sekejap dan berteriak kesakitan. Harvey menghela nafas sebelum melihat orang-orang di sekitarnya. Kamu mendengarnya di sini tadi. Dia memintanya. Saya belum pernah mendengar seseorang meminta sesuatu yang begitu memutar sepanjang hidup saya. Benar-benar cabul yang sakit. Bajingan. Senior Miller tersandung dari tanah sambil menutupi wajahnya dan mengayunkan tinjunya saat dia mencoba menerkam Harvey. Bam! Harvey tidak menahan diri sama sekali. Dia mengirim Senior Miller terbang lagi dengan satu tendangan. Pria itu menabrak begitu saja ke wanita cantik itu. Tempat itu jatuh ke dalam kekacauan. Jeritan ketakutan terdengar di mana-mana. Para pejuang dengan panik mengangkat Senior Miller dan yang lainnya dari tanah. Harvey dengan santai berjalan menuju Ai. Dia kemudian duduk dan menuangkan secangkir air untuk dirinya sendiri. Bab 3495. Harvey tertawa kecil. Ai menyilangkan kakinya dan mengisap cerutunya. Aku tidak mengira kita akan bertemu lagi secepat ini. Aku sedikit sibuk. Jadi aku belum bisa menyelesaikan masalah denganmu dulu. Aku tidak berpikir kamu akan mengirim dirimu kepadaku tiba-tiba. Apakah kamu hidup terlalu nyaman? Apa kau tidak ingin hidup lagi? Apakah kamu di sini untuk kesenangan? Atau apakah Anda di sini untuk mati? Ai membeku. Kemudian, dia melambaikan tangannya untuk menghentikan Senior Miller dan yang lainnya agar tidak menyerang. Kamu cukup sombong. Anak muda. Serunya dingin sambil memelototi Harvey. Karena kamu tidak menghormati Nyonya Lee. Itu berarti kamu setidaknya memiliki bakat, kekuatan, dan latar belakang untuk itu. Konon. Anda harus tahu bahwa Anda berada di Floodwell sekarang. Ini adalah kota terbesar di wilayah barat daya negara H. Mordu, Golden Sands, dan Bakut setara dengannya. Selain Istana Emas, 10 keluarga teratas, dan 4 pilar. Ada banyak orang lain yang harus kamu hormati. Jika tidak, kamu akan mati dengan mengerikan bahkan jika kamu adalah tokoh terkemuka. Apakah Anda mengerti yang saya katakan? Ai bertingkah sangat sabar. Tapi sebenarnya, dia marah. Dia telah meminta persetujuan dari orang yang mendukungnya sebelum datang ke sini. Orang itu dihormati oleh Longman dan Istana Emas. Statusnya sungguh luar biasa. Meski begitu, Ai tetap tidak dihargai. Ai merasa sakit hati harga dirinya diinjak-injak. Segera setelah itu, dia berhasil menenangkan diri. Dia sedang menunggu saat penting untuk menggunakan kartu trufnya. Dengan begitu, Harvey akan membayar semua utangnya. Harvey mengabaikan sikap dendam Aki. Kamino. Dia menantang saya. Mengancam saya dengan adik ipar saya di depan wajah saya. Aku akan merasa tidak enak jika aku tidak menamparnya. Harvey kemudian dengan tenang melirik ke arah Senior Miller, yang menutupi wajahnya yang terluka dengan tangannya. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Anda lebih baik belajar pelajaran Anda. Jika ini terjadi lagi, aku akan mengambil nyawamu. Tidak hanya Senior Miller tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua, tetapi dia terus mengancam Cynthia. Harvey merasa bahwa dia telah menjadi jauh lebih beradab. Jika itu dia yang dulu, dia tidak akan mengakhiri semuanya dengan tamparan dan tendangan. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu bajingan. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu. Senior Miller, yang menutupi wajahnya, dipenuhi amarah dan ketakutan. Kamu tidak akan lolos hari ini, Harvey.
Para wanita sombong itu juga menatap tajam ke arah Harvey. Mereka sangat ingin menginjak pria di depan mereka dengan sepatu hak tinggi. Orang bodoh yang malang seperti dia tidak tahu bagaimana menghormati seseorang yang lebih kuat. Beraninya dia tidak patut tetap tinggal dan diinjak-injak. Beraninya dia melawan. Ini tidak masuk akal. Orang-orang seperti dia seharusnya sudah mati. Benar. Tuan Camino. Harvey mengabaikan Senior Miller, yang masih memamerkan otoritasnya seperti orang idiot. Kamu datang ke sini untuk memintaku menjelaskan diriku sendiri. Ya, tanyanya dengan tenang. Matanya yang menyipit menatap lurus ke arah Ai. Sayang sekali aku tidak akan memberimu satu. Bab 3496. Jangan terlalu keras kepala. Harvey York. Kamu masih muda. Ada hal-hal yang masih belum bisa Anda tangani. Ai Camino mengembuskan asap sebelum dia duduk tegak. Aku akui bahwa aku telah meremehkanmu. Tetapi bahkan jika Anda memiliki keluarga Torres, Anda tidak memiliki hak untuk melakukan sesukamu. Misalnya, kamu harus menghormatiku sekarang. Lagi pula, kamu tidak punya hak untuk melawan orang di belakangku. Kemudian, Ai menjentikkan jarinya sebelum sekretarisnya berjalan membawa sebuah koper. Ai membuka kotaknya dan mengeluarkan kartu nama sebelum meletakkannya tepat di atas meja kopi Harvey. Clyde Osborne. Tidak ada yang lain di kartu itu selain coretan liar dari namanya. Kaligrafi terasa kuat namun elegan. Aura tak terkalahkan dan dominasi bisa dirasakan hanya dengan melihat kartu. Clyde Osborne. Harvey mengerutkan kening. Dia tidak asing dengan nama itu. Ai menunjukkan ekspresi mendalam di wajahnya. Itu benar. Pangeran Osborne sendiri. Saya mengunjungi tempatnya sebelum datang ke sini. Dia bilang, Capital Gang mewakili reputasinya. Dan karena geng ibu kota tidak dihormati, itu juga berarti dia tidak dihormati. Konon, Pangeran Osborne masih seorang pria yang rasional. Dia ingin kamu mengembalikan semua yang diberikan Mrs. Lee 10 kali lipat. Lalu berlutut di depan markas Capital Gang selama 3 hari penuh. Dia hanya akan melepaskanmu setelah itu. Oh, benar. Adik iparmu masih harus merawat bawahanku di sini. Ini benar-benar masalah yang berbeda sama sekali. Ai menunjukkan ekspresi tegas di wajahnya. Tentu saja, kamu bisa menolak tawaran itu. Tapi aku tidak tahu apakah kamu akan mampu menanggung konsekuensi dari melakukan itu. Senior Miller menunjukkan senyum dingin sambil menutupi wajahnya. Kamu lebih baik menelepon Ansel Torres jika kamu belum pernah mendengar tentang Pangeran Osborne. Dasar bajingan. Tanyakan padanya siapa Pangeran Osborne itu. Dia akan memberitahumu bahwa dari Floodwell, dari seluruh wilayah barat daya negara H, bahkan Istana Emas dan keluarga Bauer harus memberikan penghormatan kepadanya. Bahkan keluarga Torres tidak berhak melawan Pangeran Osborne. Senior Miller menjadi sangat sombong sehingga dia benar-benar kehilangan dirinya sendiri. Sederhananya, kamu selesai jika kamu melawan Pangeran Osborne. Bahkan Tuhan sendiri tidak akan bisa menyelamatkanmu. Aku bilang begitu. Wanita cantik itu gemetar karena kegembiraan setelah mendengar kata-kata itu. Mereka tanpa malu menunjukkan tatapan kepincut pada saat itu. Seolah-olah mereka sedang mengalami puncak kegembiraan begitu mendengar nama itu. Harvey mengerutkan kening. Clyde Osborne. Dia pasti dari salah satu dari 5 keluarga tersembunyi jika kamu benar-benar terkesan olehnya. Jika tidak, kamu tidak akan sepercaya diri ini sejak awal. Dari 5 keluarga tersembunyi, selain York di Hong Kong, 4 keluarga lainnya memiliki kekuatan yang menakutkan meskipun mereka semua tersembunyi dari dunia. Dan di wilayah barat laut, hanya keluarga Osborne yang bisa membuat keluarga teratas kedua negara H, keluarga Bauer, dan Istana Emas memberikan penghormatan. Bab 3497. Sepertinya kamu juga bukan orang biasa. Setidaknya Anda memiliki beberapa pengalaman.
Kamu tidak akan bisa menebak bahwa Pangeran Osborn berasal dari salah satu dari 5 keluarga tersembunyi jika bukan itu masalahnya. Ai Kamino mengangguk dengan bangga dan percaya diri. Dengan terang-terangan terlihat di wajahnya. Karena kamu tahu orang seperti apa Pangeran Osborn itu. Aku yakin kita akan mengobrol dengan baik. Ai kemudian mengeluarkan daftar sebelum melemparkannya tepat di depan Harvey York. Selain kompensasi Lee, kerugian film City selama beberapa hari terakhir juga tertulis dalam daftar. Bersama dengan biaya medis senior Miller. Antara lain. Setiap hal ditulis secara rinci. Anda harus mengkompensasi jumlah yang tercantum di sini 10 kali lipat. Apakah Anda mengerti saya? Kata Ai sambil menyipitkan mata ke arah Harvey. Harvey hanya mengangkat bahu sebelum menunjukkan senyum di wajahnya. Jika aku tidak melihat lebih dekat, aku benar-benar mengira kaulah yang mengkompensasi kerugian adik iparku. Ai meremehkan lidah tajam Harvey. Saat ini, dia terlihat tenang sambil menatap Harvey. Cukup bicara, tidak ada gunanya memiliki lidah yang tajam. Akui kesalahanmu dan bayarlah. Aku sudah menghitung semuanya untukmu di sini. Anda berutang 150 juta dolar. Bayar dan serahkan adik iparmu selama sebulan penuh. Dan kami akan membebaskanmu. Apakah akan ada masalah? Harvey tertawa kecil. 150 juta dolar dan sebulan penuh dengan adik iparku. Itu saja. Para wanita cantik menunjukkan senyum menghina. Tatapan mereka dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan saat mereka menatap Harvey. Harvey berbicara besar, seolah-olah dia adalah raja dunia. Orang-orang yang tidak tahu mungkin berpikir bahwa dia lebih unggul jika dilihat dari nada bicaranya. Kami akan menuntut lebih banyak, tapi kami orang yang cukup masuk akal. Ai terkekeh. Bahkan jika itu seorang dewi, kita akan bosan dengannya setelah sebulan. Benar, saya lupa memperingatkan Anda tentang sesuatu. Nyonya Lee adalah istri pemimpin cabang Longman Floodwell. Hubungan mereka jauh dari baik. Tapi Bowen Lee adalah pria yang sombong. Karena kamu memprovokasi istrinya dan membuatnya berlutut. Pada dasarnya kamu tidak menghormati dia. Sebentar lagi, dia akan membawa ribuan orang hanya untuk menghancurkanmu. Kemudian, Ai mencondongkan tubuh lebih dekat ke arah Harvey sebelum mengembuskan kepulan asap langsung ke wajahnya. Katakan padaku, anak muda, apakah Anda pikir Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan segera? Kamu memprovokasi saya sebelum pergi ke Bowen sendiri. Kamu akan berakhir dengan mengerikan jika kamu tidak segera membayar. Harvey tertawa kecil sebelum mengangkat bahu. Pemimpin cabang dari cabang Floodwell Longman. Bowen, aku sangat takut. Apa? Sekarang kamu takut? Ai bersandar di sofa sebelum mengembuskan asap lagi. Berlututlah dan mohon ampun. Jika kamu melakukannya, aku mungkin akan memohon untuk menggantikanmu. Senior Miller dan yang lainnya mencibir setelah mendengar kata-kata Ai. Mereka dengan dingin memelototi Harvey saat ini. Melayani Anda dengan benar. Sekarang kamu tahu betapa lemahnya kamu. Yang bisa kamu lakukan hanyalah pamer. Sekarang, kamu akan mati dengan mengenaskan. Tepat saat semua orang menunggu Harvey berlutut. Berderak. Pintu rumah sakit didorong dengan ringan. Bowen dan anak buahnya bergegas masuk dengan tatapan sedih. Bab 3498. Pada saat itu, selusin murid Longman mengikuti Bowen Lee. Itu adalah pemandangan yang benar-benar dominan dan spektakuler. Ai Kamino secara naluriah berdiri begitu dia melihat Bowen. Dia dengan hormat mengangguk sebelum tersenyum dingin pada Harvey York. Bicaralah tentang iblis. Kamu sudah selesai, nak. Sepertinya pemimpin cabang Lee sedang dalam suasana hati yang buruk. Kurasa aku tidak bisa membantumu saat ini. Kamu sendirian. Setelah mendengar kata-kata Ai dan ekspresi muram Bowen, Senior Miller dan para wanita cantik semuanya menatap Harvey dengan gembira. Yang dilakukan orang ini hanyalah pamer.
Siapa yang tahu bahwa karma akan membalas secepat ini? Tidak hanya dia melawan Tuan Kamino. Bahkan pemimpin cabang Li ada di sini untuk menginjak-injaknya. Di bawah tatapan gembira Ai, Bowen berjalan cepat menuju Harvey sebelum membanting lututnya ke tanah. Orang-orang di belakangnya berlutut serempak dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Ai membeku sebelum secara naluriah terengah-engah. Apa yang kamu lakukan? Pemimpin cabang Li. Bowen sepenuhnya mengabaikan Ai dan dengan hormat mengeluarkan beberapa kontrak. Ini adalah perjanjian transfer untuk budokan saya, Sir York. Semua prosedur sudah diatur. Semuanya menjadi milik Anda segera setelah Anda menandatangani kontrak. Saya sangat menyesal atas apa yang terjadi hari ini. Tolong jadilah orang yang lebih besar dan biarkan aku lolos. Setelah melihat tatapan ketakutan Bowen, Senior Miller dan para wanita cantik itu sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang kuat seperti Bowen tidak ada di sini untuk mencari masalah. Dia sebenarnya di sini untuk memohon belas kasihan. Aset Bowen yang paling berharga adalah budokan atas namanya. Mengapa dia memberikan semuanya kepada Harvey? Apa yang telah terjadi? Apa yang dia lakukan untuk membuat seseorang seperti Bowen takut padanya? Bahkan Joseph Bauer mendukung seluruh keluarganya. Ai mengubah ekspresinya dengan panik. Apa yang terjadi? Pemimpin cabang Li. Kenapa kamu berlutut untuk orang seperti itu? Bowen tidak akan berani menggumamkan sepatah kata pun saat dia gemetar tak terkendali. Dia tidak pernah bisa mengatakan bahwa dia akan membawa bala bantuan setelah kembali ke rumah sebelum mendengar tentang jamuan ulang tahun istrinya. Dia ingin membalas dendam lebih awal tetapi langsung menyerah pada pemikiran itu. Lagi pula, seseorang dengan lencana penegakan hukum Longman yang bisa membuat Joseph menjauh dari orang itu bukanlah seseorang yang bisa dilawan Bowen. Harvey dengan tenang melirik Ai sebelum menunjukkan senyum tipis. Benar, ada sesuatu yang lupa ku beritahukan padamu. Saat aku menginjak-injak Nyonya Li, bahkan Joseph tidak berani melindunginya. Dia meninggalkannya sendiri. Lalu, apa yang membuatmu berpikir aku takut pada Bowen? Apa? Bahkan Joseph tidak bisa menahan Harvey. Bagaimana ini mungkin? Senior dan wanita cantik itu terkejut. Wajah mereka lesu saat menatap Harvey. Mereka tidak ingin mempercayai apa yang dikatakan Harvey. Tetapi semuanya menjadi jelas setelah Bowen berlutut di tempat. Bahkan Ai dengan panik mengedipkan matanya saat ini. Bab 3499. Harvey York berjalan dan menepuk wajah Ai Kamino sebelum dia menghela nafas. Bahkan Joseph Bauer tidak bisa melindungi Li. Bahkan Longman tidak bisa menjaga keamanan Bowen Li. Lalu, apa yang membuatmu berpikir Clyde Osborne bisa membuatmu memamerkan kekuatanmu di sini? Aku tidak ingin berurusan denganmu lagi. Tapi aku akan memanjakanmu jika kamu bersikeras ikut campur. Harvey kemudian perlahan merobek kartu nama itu menjadi berkeping-keping. Wanita cantik itu patah hati. Seolah-olah Harvey telah melakukan kejahatan keji. Ekspresi Ai juga berubah panik. Beraninya kamu merobek kartu Pangeran Osborne. Dasar bajingan. Kamu memiliki keinginan mati atau sesuatu. Tamparan. Harvey mengayunkan punggung telapak tangannya ke wajah Ai. Aku tidak begitu yakin tentang itu. Tapi aku tahu kamu sedang mencari milikmu sekarang. Datang. Hubungi polisi. Kata-kata Harvey sudah cukup untuk menyegel wajah Ai. Ai Kamino mencoba memerasku untuk 150 juta dolar. Hukum dia sesuai dengan hukum. Asteris. Hanya dalam waktu setengah jam, Vivian Hall dan timnya membawa Ai dan yang lainnya ke kantor polisi Floodwell. Setelah menyelidiki situasinya, Ai harus dibebaskan karena tidak ada bukti kuat bahwa dia melakukan kejahatan. Konon, Ai benar-benar malu karena kejadian itu. Dia adalah pemimpin Capital Gang dengan dukungan dari Clyde. Namun dia harus menanggung perlakuan seperti itu.
Ini benar-benar penghinaan baginya. Lebih penting lagi, meskipun dia baik-baik saja, Senior Miller dan para pejuangnya semuanya ditahan. Alasannya sederhana. Semua pejuang memiliki catatan kriminal yang perlu diselidiki lebih lanjut. Senior Miller harus membayar sejumlah besar uang sebelum dia dapat ditebus karena dia memecahkan apa yang disebut perangkat tes Cynthia Zimmer yang tak ternilai harganya. Ai hanya bisa tertawa kecil sambil menghadap ke langit. Saat dia berjalan keluar dari kantor polisi, dia segera menuju ke taman pusat kota Floodwell yang ramai seluas 100 hektar. Taman itu dibangun pada zaman kuno. Tempat itu dipenuhi dengan jembatan, aliran air yang mengalir, gunung buatan manusia, dan paviliun. Itu benar-benar pemandangan yang elegan. Sangat jarang melihat bangunan bersejarah seperti itu di wilayah barat daya negara H. Ai menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan diri setelah melangkah masuk ke dalam taman. Di bawah bimbingan beberapa orang dan selusin inspeksi, dia akhirnya sampai di sebuah arena di tengah taman. Seorang pemuda berjubah terlihat bertarung dengan tangan kosong melawan selusin ahli. Pria muda itu tidak gesit, tapi pukulannya sangat mantap. Selusin ahli tampak sangat kuat, tetapi mereka bahkan tidak bisa mengalahkan pemuda itu. Bam! Semua ahli terlempar saat pukulan terakhir dilayangkan. Setiap orang dari mereka batuk darah setelah jatuh ke tanah. Kemudian, pemuda itu menghentikan dirinya sendiri. Dia kemudian mengambil handuk hangat yang dibawa bawahannya sebelum dengan tenang menyekat tangannya dengan itu. Wajahnya bisa terlihat jelas pada saat itu. Dia tidak tampan, tetapi dominasi dan agresi yang tak terkatakan bisa dirasakan dalam dirinya. Siapapun akan memiliki dorongan tiba-tiba untuk berlutut begitu mereka melihatnya. Pria itu tidak lain adalah Clyde Osborne sendiri. Bab 3500. Ai Camino segera berlari ke arah Clyde Osborne sebelum membungkuk dengan hormat. Pangeran Osborne. Clyde berkumur dengan retro beti seharga $76.000 sebelum dia berkata, "Apakah menurutmu ini tempat yang indah, Ai?" Kata-kata tenang itu cukup mengejutkan Ai. Dia datang ke sini pada pagi yang sama, tapi kemudian dia muncul lagi. Ini hanya bisa berarti bahwa Ai tidak berurusan dengan pemuda sombong yang dia bicarakan sebelumnya. Tidak hanya itu, dia juga mungkin kehilangan reputasinya dalam proses itu. Jika tidak, dia tidak akan muncul secepat itu. Keringat dingin menetes ke seluruh tubuh Ai. "Maaf, Pangeran Osborne, aku telah menodai namamu. Saya tidak bisa melakukan pekerjaan saya dengan baik." Dia meminta maaf dengan tenang dengan tangan di samping. "Aku ingin mendapatkan kembali reputasimu atas apa yang terjadi sebelumnya. Itu sebabnya saya meminta kartu nama Anda." Tapi pria itu merobek kartu itu dan bahkan mengirim kami semua ke penjara. Ai tidak akan berani berbohong kepada Clyde tentang satu hal pun. Benar, dia berhasil menangani istri pemimpin cabang Lee dengan mudah. Konon bahkan Joseph Bauer tidak bisa melindunginya. Bahkan tuan muda ke-13 tidak bisa berurusan dengan orang luar seperti dia. Pandangan mendalam terlihat di wajah Clyde. Dia kemudian berjalan di bawah paviliun dan duduk. "Sepertinya kamu bertemu seseorang yang menarik. Tapi tidak apa-apa. Lagi pula, Joseph mengkhawatirkan distrik baru Floodwell baru-baru ini. Para tetua keluarga Bauer juga mempertanyakan kekuatannya. Itu normal baginya untuk tidak meminta lebih banyak masalah di saat yang genting. Selain itu, dia bukan yang terkuat dari ketiga tuan muda itu." Apakah ini hanya kebetulan atau Joseph benar-benar takut pada pria ini? Bukan berarti dia kuat. Tidak perlu takut pada orang seperti itu. Jarang bagi Clyde untuk bertindak setenang ini. Lagi pula, Ai adalah salah satu anteknya. Dia tidak ingin Ai terus ketakutan setelah melawan Harvey York. Ai segera mengerti apa yang ingin dikatakan Clyde. "Saya mengerti. Saya mengerti," seru Ai sambil menganggukkan kepala.
Clyde balas mengangguk. Karena itu, kamu harus selalu menyelidiki orang di belakangnya terlebih dahulu. Orang luar berani mengabaikan otoritas saya dan merobek kartu saya di depan semua orang. Entah dia tidak tahu rasa hormat, atau dia punya cukup keberanian untuk melakukan hal seperti itu. Clyde tertarik pada Harvey. Saya telah menjadi orang yang tidak menghormati orang lain selama bertahun-tahun. Tetapi saya tidak berpikir saya akan mendapatkan perlakuan yang sama kali ini. Sepertinya semua orang lupa tentang namaku saat ini. Sepertinya aku terlalu lama mengasingkan diri. Pangeran Osborn. Itu semua karena bajingan bodoh itu. Sepertinya dia memiliki keinginan mati atau semacamnya. Ai menarik napas dalam-dalam. Aku sudah melakukan penyelidikan padanya. Selain hubungannya dengan keluarga Torres, dia tampaknya memiliki hubungan dengan kepala penegakan hukum Longman yang baru diangkat. Dia yang memiliki rencana penegakan hukum Longman. Jika bukan itu masalahnya, aku pasti sudah menginjak-injaknya sekarang. Saya tidak memilih untuk melawan dia karena dia tidak memiliki hak bagi kita untuk melakukannya. Saya juga menunjukkan rasa hormat saya kepada keluarga Torres dan penegakan hukum Longman. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.